Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang interaksi antar ruang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita udah belajar tentang sumber daya manusia, nah maka hari ini kita akan belajar bagaimana interaksi antar ruang itu bisa terjadi ya. Dan juga apa sih dampak dari interaksi antar ruang tersebut. Oke, sebelum kita mulai, silakan disiapkan bukunya, ada di halaman 77 ya. Silakan dibuka buku kalian di halaman 77. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah distribusi potensi wilayah di Indonesia. Nah, untuk kita bisa melihat apa saja sih yang bisa kita interaksikan untuk antar ruang ini atau antar wilayah ini, maka kita bisa lihat nih potensi yang bisa kita berikan untuk interaksi tersebut. Setiap wilayah pasti memiliki hal ini. Pertama yaitu ada kondisi sumber daya alam. Kemarin kita udah bahas potensi sumber daya alam kita seperti apa. Kemudian potensi sumber daya manusia. Kemarin kita juga udah bahas nih potensi sumber daya manusia kita seperti apa. Kemudian potensi sumber daya buatan. Nah, potensi sumber daya buatan ini merupakan hasil karya dari kita ya, yang merupakan bentuk dari sarana prasarana yang ada. Contohnya seperti jalan, gedung-gedung, kemudian bentuk fisik lainnya seperti waduk, kemudian bendungan dan sebagainya yang irigasi contohnya, misalnya untuk yang menunjang bidang produksi yang bisa meningkatkan interaksi kita terhadap wilayah lain. Kemudian potensi sumber daya kelembagaan seperti organisasi pemerintahan, seperti DPR, MPR, Presiden, kemudian kepolisian, ataupun organisasi kemasyarakatan seperti lembaga masyarakat dan sebagainya yang diperlukan untuk menunjang interaksi ini. Sehingga keempat hal inilah yang patut kita perhatikan untuk apa sih yang bisa kita tonjolkan untuk distribusi antar ruang ini. Nah, setiap faktor ini atau keempat faktor ini tentu saja berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung bagaimana wilayah tersebut. Di Indonesia saja contohnya, tidak semua wilayah memiliki kesamaan proses ataupun potensi ini. Antara Pulau Jawa dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali dan sebagainya pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia begitu kaya dan beragamnya, sehingga distribusi potensi yang ada di wilayah Indonesia begitu baik sebenarnya. Nah, masuklah kita kepada pembahasan interaksi antar ruang. Di buku kalian ada di halaman 78 ya. Bagaimana kita bisa melihat interaksi antar ruang ini sebagai interaksi antar wilayah, di mana setiap wilayah memiliki perbedaan yang menyebabkan interaksi ini dapat terjadi. Kalau semua wilayah sama, potensinya sama, kebutuhannya sama, kecukupannya sama, kemudian sumber dayanya sama, tentu saja tidak akan terjadi interaksi ini. Tapi karena terjadi perbedaan tersebutlah yang menyebabkan setiap wilayah memiliki ketergantungan untuk berhubungan terhadap satu sama lain. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang atau antar wilayah ini. Di buku kalian di halaman 78 sampai 79 ya. Pertama yaitu adalah kesempatan antara. Maksudnya adalah setiap wilayah menawarkan kesempatan yang berbeda-beda untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita ataupun penyediaan jasa. Hal ini saling memberikan interaksi yang membuat setiap orang bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lain. Contohnya aja misal kita nih mau beli sesuatu hal. Contoh aja misalnya mau beli sebuah produk makanan misal. Di Batu Raja nggak ada nih ternyata produk ini. Akhirnya kita ke Palembang untuk mengambil produk tersebut. Sehingga terjadilah pergerakan atau interaksi antar ruang tersebut dari Batu Raja ke Palembang. Ataupun kesempatan kerja, setiap wilayah menawarkan kesempatan-kesempatan yang berbeda. Sehingga setiap orang bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Kemudian yang kedua, saling melengkapi. Tadi udah disinggung, dibahas ya, bahwa setiap wilayah tentu saja tidak memiliki kesamaan yang spesifik untuk kebutuhan, kemudian potensinya juga tidak sama, sehingga kebutuhan yang berbeda-beda inilah, kemudian potensi-potensi yang berbeda inilah yang saling melengkapi antara satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya seperti proses ekspor dan impor. Bagaimana kita mengekspor barang ke negara lain dan negara lain juga mengekspor barang ke negara kita ya. Sehingga terjadilah interaksi tersebut. Kemudian kemudahan transfer.
Nah, semakin mudah suatu transfer terjadi atau perpindahan ini terjadi, maka semakin mudahlah interaksi antar ruang ini juga terjadi. Apa saja faktor yang bisa kita lihat untuk proses transfer ini? Pertama itu adalah jarak. Semakin mudah jaraknya atau semakin mudah jaraknya ditempuh, maka akan semakin mudah interaksi akan terjadi. Contoh misal, interaksi antara Batu Raja dengan Palembang tidak begitu jauh. Tetapi kalau interaksi antara Batu Raja dengan misalnya Bandung lumayan jauh, membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan transportasi yang juga ekstra juga, sehingga hal ini dapat berdampak kepada proses interaksi tersebut. Kemudian biaya juga mempengaruhi ya. Semakin murah suatu biaya ke suatu kota juga tentunya akan mempengaruhi proses interaksi ini. Kemudian waktu, seberapa lama sih jarak yang ditempuh untuk melakukan interaksi ini. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, tentu saja interaksinya semakin memudahkan. Kemudian kemudahan beradaptasi dalam lingkungan baru. Misal contoh, orang berpindah ke lokasi ini, cocok nggak sih? Bisa nggak dia beradaptasi dengan lingkungan tersebut? Kalau nggak cocok, berarti interaksinya tidak akan terjadi ya. Misal contoh, orang Sumatera pindah ke Kalimantan, cocok nggak nih dia? Diterima nggak dengan wilayah tersebut? Bisa nggak dia beradaptasi dengan lingkungan tersebut? Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak bisa, tidak terjadi interaksi yang terjadi. Oke, itu yang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Kemudian kita bisa lihat nih dampak interaksi antar ruang. Apa sih dampak yang terjadi kalau kita melakukan interaksi antar ruang ini? Di buku kalian ada di halaman 80 ya. Nah, di halaman 80 ini beberapa hal yang menjadi pokok bahasan utama ya dalam dampak interaksi antar ruang. Pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah mobilitas penduduk. Bagaimana interaksi antar ruang ini begitu mempengaruhi proses perdagangan yang terjadi di dunia ya. Khususnya di bidang konsumtif dan juga jasa ya. Yang kita butuhkan pasti dalam waktu yang begitu singkat ya. Seperti makan saja, kita pasti membutuhkan makan dalam waktu yang singkat. Contoh misal kita makan membutuhkan waktu 3 kali sehari misal contoh. Sehingga pergerakan produksi perdagangan tersebut terus-menerus terjadi. Nah, perdagangan ini terjadi karena ada wilayah yang menyediakan pasar dan ada permintaan dan penawaran produk tertentu yang dapat dikirim. Atau yang bisa kita sebutkan tadi sebelumnya adalah saling melengkapi dan tidak ada sumber pasokan alternatif lain, kesempatan antara yang tadi kita bahas ya. Misal contoh, di wilayah tersebut nggak ada nih produksi barang ini, sehingga kita melakukan perdagangan dengan wilayah lain. Kemudian adanya biaya transportasi yang tidak terlalu besar. Keuntungan ya, bagaimana kita bisa mengambil selisih keuntungan produksi dari suatu wilayah ke tempat kita untuk kita dagangkan. Nah, perdagangan ini juga tidak bisa terjadi nih kalau tidak ada yang namanya keunggulan komparatif atas produk tertentu. Contoh misal, kalau di Batu Raja harga misalnya mie instan itu 2.500 dengan produksi yang sama, di Palembang itu harganya juga 2.500, maka tidak akan terjadi perdagangan. Karena kenapa? Sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau saja misal di Batu Raja 2.500 nih harga mie dengan produksi seperti itu, dengan kualitasnya seperti itu. Tapi di Palembang bisa mendapatkannya dengan harga misalnya 1.000. Tentu saja orang-orang akan mengambil barang di Palembang, kemudian dijual di Batu Raja, sehingga terjadilah proses perdagangan. Itu yang namanya keunggulan komparatif harganya ya. Nah, salah satu bentuk kegiatan perdagangan adalah distribusi barang dan jasa. Nah, ini penting sekali ya proses distribusi tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa semakin mudahnya suatu distribusi, maka semakin mudah interaksi ini akan terjadi. Nah, ada berbagai jenis perdagangan yang bisa kita temui nih, mulai dari sektor pertanian sampai teknologi dan jasa. Bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 80 sampai 81 tersebut ya, di bagian bawah beberapa jenis komoditas yang sering kita lakukan. Bisa contoh Indonesia mengekspor getah karetnya, kemudian kelapa sawitnya dan sebagainya, hasil lauknya juga diekspor dan sebagainya. Begitu juga negara lain juga mengimpor kita beberapa macam produknya. Sehingga proses perdagangan ini menjadikan interaksi antar ruang tersebut semakin aktif. Kemudian dampak dari interaksi ini juga menjadikan mobilitas penduduk semakin bergerak bebas ya. Ada mobilitas permanen, ada juga mobilitas non permanen. Mobilitas permanen tentu saja penduduk tersebut akan berpindah secara
menetap ke suatu wilayah ke wilayah lain ya. Nah, ada dua jenis mobilitas ini, yaitu pertama adalah mobilitas internal ataupun mobilitas eksternal. Kalau internal adalah dari negara tersebut, dari wilayah ke wilayah lain saja ya, masih dalam satu lingkup negara. Tapi kalau mobilitas eksternal berarti dari suatu negara ke negara lain. Untuk mobilitas internal ini ada beberapa jenis ya. Pertama urbanisasi, ada ruralisasi, ada transmigrasi. Kalau urbanisasi ada perpindahan dari desa ke kota, ruralisasi ada perpindahan dari kota ke desa, kalau transmigrasi ada perpindahan dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang tidak padat penduduk. Begitu juga dengan mobilitas eksternal, ada juga emigrasi, ada imigrasi, ada juga remigrasi ya. Nah, sementara untuk mobilitas non permanen ini biasanya terjadi nih untuk para pekerja ya. Contohnya misal ayah kalian tinggalnya di Batu Raja nih, tapi bekerjanya di Muara ini misal contoh. Maka terjadilah yang namanya mobilitas non permanen, yaitu adalah ada yang jenisnya misal contoh komutasi atau mobilitas ulak-alik yang seperti saya jelaskan tadi, yang biasanya terjadi karena para pekerja ini tinggal dan tempat bekerjanya berbeda cukup jauh jaraknya, sehingga melakukan proses perjalanan yang memakan waktu yang lama. Ataupun sirkulasi, ini adalah ketika seorang menginap di suatu wilayah dalam waktu yang tertentu. Contoh misal ketika kita liburan nih, kita tinggal di Batu Raja tapi kita sedang liburan ke Palembang. Kita hanya sekedar ya tinggal saja di Palembang itu untuk liburan dalam waktu tertentu ya, tidak untuk tinggal selama-lamanya. Nah, ini adalah jenis mobilitas penduduk. Nah, dari mobilitas penduduk inilah yang mempengaruhi interaksi tadi. Bagaimana suatu wilayah dapat memberikan interaksi dengan pertukaran penduduk ini. Nah, bisa kita lihat nih dampak positif dan negatif dari interaksi antar penduduk ataupun antar ruang ini ya. Pertama, fenomena yang bisa kita lihat dari interaksi antar ruang ini yang bisa kita lihat di lingkungan sehari-hari kita, pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ya. Kalau di buku kalian ada di halaman 82 ya. Bagaimana suatu wilayah terus bertumbuh nih menjadi pusat-pusat. Bagaimana kalau kita dulu di Indonesia semuanya terpusat ke Jakarta, tapi sekarang semuanya menyebar ya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Papua, semuanya menyebar, tidak lagi terpusat hanya di satu wilayah. Kemudian perubahan penggunaan lahan. Nah, ini yang patut kita amati ya. Bagaimana lahan-lahan yang ada di sekitar kita memiliki perubahan fungsi ya, atau alih fungsi lahan ya. Yang dulunya adalah hutan berubah menjadi area penduduk atau pemukiman, berubah menjadi areal produksi dan sebagainya. Kemudian perubahan orientasi mata pencarian. Kalau dulu cuma orang bisa taunya berdagang ataupun membuat sesuatu, sekarang orang-orang bisa mata pencariannya bisa dari jasa ataupun dari skillnya ataupun dari kemampuannya ya. Jadi sehingga orientasi mata pencarian tidak lagi monoton, berkembang banyak. Kemudian perubahan sosial budaya, bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap daerah bisa memberikan dampak sosial budayanya dengan interaksi yang terjadi. Perubahan komposisi penduduk, tentu saja karena mobilitas penduduk tadi, arus informasi dari suatu wilayah ke wilayah lain semakin mudah kita mendapatkan informasi. Kemudian persebaran gagasan perubahan. Nah, karena kita berinteraksi dengan negara-negara lain juga tentu saja membuat kita memiliki gagasan-gagasan yang baru nih, yang bisa merubah gagasan kita yang lama, sehingga terjadilah pertukaran ide. Nah, apa saja dampak positifnya bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 84, dan juga dampak negatifnya ya. Pertama, untuk dampak positif, kebutuhan yang kita produksi, kalau kita tidak mampu memproduksinya maka bisa diproduksi di wilayah lain, sehingga kita tidak begitu susah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian setiap wilayah memiliki spesialisasi nih dalam produksinya karena keunggulannya. Contoh misal di Jepara keunggulannya di bidang manufaktur peralatan perabotan rumah seperti kursi, kemudian ranjang dan lain sebagainya, pintu dan sebagainya. Misal contoh di wilayah Pekalongan dengan batiknya dan sebagainya. Sumatera Selatan dengan misal kulinernya, misal dengan pempeknya, misal contoh. Padang dengan kulinernya, rendangnya, misal contoh. Jadi setiap daerah memiliki spesialisasi di bidang sesuatu hal yang bisa diunggulkan.
Kemudian tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup karena mobilitas penduduk tadi. Jadi misalnya desa yang terpencil juga bisa memiliki tenaga kerja. Kenapa? Karena ada mobilitas penduduk yang datang untuk bekerja di wilayah tersebut. Kemudian akulturasi dan asimilasi budaya akan terjadi. Yang selanjutnya itu adalah arus informasi yang datang dari wilayah lain akan menambah pengetahuan bagi kita yang ada di wilayah yang lain. Nah, ini penting ya untuk kita pahami bahwa informasi yang kita dapat ini adalah hasil pertukaran antar wilayah. Kemudian dampak negatifnya apa saja? Nah, tentu saja kalau kita ada dampak positif, tentu saja ada dampak negatif dari suatu hal. Pertama, kalau kalian lihat di buku kalian, pasti kalau kita membutuhkan orang lain, bisa saja kita menjadi ketergantungan dengan wilayah tersebut. Contoh misal kita nih nggak bisa membuat mobil misal, maka kita akan terus bergantung kepada produsen mobil, misalnya di Jepang ataupun dari Amerika, sehingga kita terus menerus tidak mampu. Nah, itulah kenapa kita harus membuat program-program untuk bisa memberdayakan masyarakat kita sehingga kita memiliki sumber dayanya. Kemudian suatu wilayah memiliki dapat menjadikan kita semakin konsumtif nih. Karena kita nggak bisa membuatnya, maka kita terus-menerus membeli tanpa kita mempelajari cara membuatnya. Kemudian peningkatan kepadatan penduduk, mobilitas penduduk tadi membuat kita suatu wilayah menjadi padat penduduk yang tadinya renggang menjadi padat. Kemudian dapat mengurangi kualitas lingkungan seperti air, udara ataupun tempat tinggal kita ya. Bisa berubah. Kemudian arus informasi yang bebas bisa dapat memecah belah bangsa. Seperti yang kita ketahui, semakin banyaknya interaksi sekarang yang terjadi, semakin banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran di sosial media yang harus kita kita tanggulangi ya. Nah, solusinya apa yang bisa kita tanggulangi dari dampak negatif ini? Bisa kalian baca di halaman 85. Pertama, hendaknya dapat semaksimal mungkin kita memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah kita ya. Sehingga kita tidak bergantung kepada wilayah lain. Membuat skala prioritas kebutuhan, kemudian adanya upaya pemerataan pembangunan, menumbuhkan semangat kewirausahaan, kemudian kita perlu menyaring informasi yang kita terima sehingga arus informasi yang bisa kita kendalikan. Oke, nah itulah dampak dari interaksi antar ruang, di mana kita tidak bisa nih mencegah interaksi ini karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari negara lain ataupun dari orang lain, sehingga kita haruslah bisa memanfaatkan hal tersebut sebaik-baik mungkin. Nah, kita harus memberikan manfaat kepada orang lain juga, dan orang lain juga bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Jangan hanya kita bisa mengambil manfaat dari orang lain, tapi kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, itu aja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan LK-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.